Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia, saya mahasiswi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sugianto SEMM dan Bapak Dr. Masudi MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemasaran holistik untuk jangka panjang. Holistik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hologos, yang artinya keseluruhan atau semua bagian. Holistic marketing yaitu konsep pemasaran yang menganggap semua bagian di dalam bisnis merupakan satu kesatuan yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Keller 2006, pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenal memiliki nilai ketergantungan yang tinggi. 4 konsep pemasaran holistik. Yang pertama yaitu relationship marketing, yang kedua yaitu integrated marketing, yang ketiga yaitu internal marketing, yang keempat yaitu performance marketing. Relationship marketing atau pemasaran kerelasian. Relationship marketing yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak terkait dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan mempertahankan usaha atau bisnis sebaik mungkin. Komponen yang mencakup relationship marketing yaitu customer, channel, dan partner. Integrated marketing. Integrated marketing merupakan salah satu konsep holistic marketing yang menggabungkan semua program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis. Komponen yang mencakup integrated marketing yaitu communication, product and service, dan channel. Internal marketing. Internal marketing merupakan bagian dari holistic marketing yang fungsinya menerapkan teori dan praktek untuk kerjakan melatih, memotivasi karyawan untuk dapat melayani pelanggan dengan baik, dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan memahami prinsip pemasaran dengan baik. Pemasaran internal di dalamnya mencakup departemen pemasaran, manajemen senior, dan departemen lainnya. Performance marketing. Performance marketing yaitu pemasaran yang memfokuskan pada kinerja dan pentingnya pengukuran kinerja sebagai dampak dari berbagai aktivitas pemasaran baik secara finansial maupun non-finansial. Komponen yang mencakup performance marketing yaitu masyarakat, hukum, lingkungan, etika, merek dan jumlah pelanggan, dan sales revenue. Tren dalam praktik pemasaran. Cara perusahaan merestrukturasi praktik bisnis pemasaran, yaitu yang pertama dengan cara rekayasa ulang, misalnya dengan cara membuat produk baru atau mendaur ulang produk lama agar lebih menarik minat pelanggan. Yang kedua, outsourcing. Outsourcing diterapkan untuk menekan efisiensi biaya pada sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu penetapan tolak ukur. Penetapan tolak ukur dibuat untuk mengevaluasi pendapatan apakah sudah maksimal atau belum. Yang keempat yaitu kemitraan dengan pemasok dengan tujuan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku atau pemasok pada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Yang kelima, bermitra dengan pelanggan, yaitu menempatkan pelanggan pada posisi puncak tujuan pemasaran, misalnya dengan cara menciptakan keagenan atau reseller. Dan yang ke-6 yaitu melakukan merger. Melakukan merger yaitu dengan cara menggabungkan beberapa perusahaan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar untuk bisa menguasai pasar. Yang ketujuh yaitu melakukan globalisasi, melakukan penyesuaian untuk terus mempertahankan produk dan jasa perusahaan. Dan yang kedelapan yaitu mengetarkan atau meringkas struktural organisasi untuk lebih fleksibel. Dan yang kesembilan yaitu memfokuskan tujuan kita pada pelanggan, pesaing, harga, kualitas, dan lainnya. Yang ke-10 yaitu mempercepat mengambil keputusan atau kebijakan ketika melihat peluang yang besar. Dan yang ke-11 yaitu memperdayakan yaitu menerapkan pemasaran fleksibel ketika melihat peluang bisnis yang besar. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan melakukan pemasaran dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti CSR.
Menurut Kotler dari tahun 2005 bahwa CSR merupakan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan dari praktek bisnis dan bentuk kontribusi dari sumber daya perusahaan. Pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial bertujuan menciptakan citra perusahaan yang baik kepada masyarakat. Ketika perusahaan memiliki citra yang baik, maka pelanggan akan menilai bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Konsep pemasaran bertanggung jawab secara sosial mencakup perilaku legal, perilaku etis, dan perilaku pertanggungjawaban sosial. Perilaku legal yaitu agar kita diakui bahwa perusahaan tidak hanya menghasilkan produk dan jasa saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perilaku etis yaitu etika dalam produksi atau komunikasi yang harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama yang terkena dampak langsung hal-hal negatif dari perusahaan tersebut. Perilaku bertanggung jawab sosial artinya sebuah tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap dampak negatif dari keberadaan perusahaan tersebut. Perspektif pemasaran dalam Islam. Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi yang rabani, realistis, humanis, dan keseimbangan. Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Pemasaran menurut Islam memiliki nilai dan karakteristik yang menarik. Pemasaran syariah meyakini bahwa perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Selain itu, pemasaran syariah mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral dalam pelaksanaannya. Implementasi pemasaran syariah. Salah satu tokoh Islam yang menerapkan pemasaran syariah adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam berbisnis, beliau menerapkan nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis, yaitu al-amanah atau kejujuran. Ada 4 hal yang menjadi kunci sukses dalam mengelola strategi pemasaran syariah, yaitu sidik yang artinya benar dan jujur, amanah yang artinya terpercaya dan kredibel, fatimah yaitu cerdas, dan tabligh artinya komunikatif. Sebagai pemasar syariah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap bertransaksi bisnis. Beliau melakukan transaksi-transaksi bisnis secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggan mengeluh apalagi kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangan dengan standar kualitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan. CSR dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah. Maka dalam mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khilafah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekian presentasi dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.